Film ini mengambil latar di zaman Renaissance, ketika gereja memiliki kekuasaan luar biasa besar, tetapi banyak mendapat kritik tajam. Penyebabnya adalah korupsi dan gaya hidup mewah para pemimpin gereja yang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Situasi ini membuat masyarakat kecewa, ditambah lagi wabah Black Death yang menyebar luas, menciptakan kekacauan di mana-mana. Cerita dimulai dengan memperkenalkan Lorenzo, seorang pemuda yang punya bakat luar biasa dalam berjudi. Keberuntungannya seakan tak terbatas, Lorenzo selalu menang. Namun kesialan datang ketika Lorenzo mengalahkan Gerbino, ketua perkumpulan penjahat di kota itu. Sebagai tambahan masalah, Lorenzo juga pernah mencoba mendekati Pampi, seorang gadis kaya yang juga menjadi incaran Gerbino. Akibatnya, Lorenzo menjadi target buruan Gerbino dan komplotannya. Beruntung Lorenzo yang terkenal gesit berhasil kabur dari kejaran mereka. Namun, keesokan harinya, teman-temannya memberitahu bahwa kini Lorenzo resmi menjadi buronan Gerbino. Mereka menyarankan Lorenzo segera meninggalkan kota dengan menunggang kuda. Di sisi lain, Gerbino memanfaatkan situasi untuk menekan Pampi agar mau menikah dengannya. Gerbino beralasan bahwa mendiang ayah Pampi memiliki utang besar, sehingga Gerbino merasa berhak mengklaim Pampi sebagai miliknya. Dalam pelariannya, Lorenzo bertemu dengan seorang pria yang membawa mantan tukang kebun dari gereja ayah Pampi. Tukang kebun itu tampak terinfeksi wabah. Pria tersebut menyarankan Lorenzo untuk menyamar sebagai tukang kebun yang tuli dan bisu agar tidak dikenali. Meski ragu, Lorenzo mengikuti saran itu demi menyelamatkan diri. Ketika para pengejarnya hampir menangkapnya, Lorenzo memanjat pohon untuk bersembunyi. Rencananya berhasil, Lorenzo lolos dari kejaran. Namun, Lorenzo malah tak sadarkan diri dan ditemukan oleh sekelompok biarawati. Mereka, yang percaya pada hal-hal magis, mengira Lorenzo adalah anugerah dari surga. Suster Katrina dan Gabriela membawa Lorenzo ke biara. Mereka terpukau oleh ketampanannya dan yakin ia adalah utusan Tuhan. Karena Lorenzo tidak merespons, mereka memutuskan memeriksanya, bahkan membuka bajunya untuk memastikan keadaannya. Tiba-tiba, hal tak terduga terjadi. Saat Suster Gabriela memberikan napas buatan melalui bibir Lorenzo, ketua biarawati, Suster Lisabetta, muncul. Ia langsung terpesona dengan penampilan Lorenzo. Dalam kebingungannya, Suster Lisabetta bertanya apakah Lorenzo bisu dan tuli. Lorenzo hanya terdiam, berpura-pura membenarkan. Suster Lisabetta kemudian meminta Katrina dan Gabriela untuk membersihkan Lorenzo. Namun saat Lorenzo membersihkan diri, kedua suster itu terus mengawasinya dengan penuh rasa penasaran. Di momen itulah, sesuatu yang benar-benar membingungkan terjadi. Keesokan harinya, Pampi terlihat murung. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran memikirkan pernikahan yang dipaksakan oleh Gerbino. Saat sedang merenung, datanglah sahabatnya, Filomena, yang mencoba menghibur dan mengajaknya pergi ke gereja. Setelah selesai berdoa di gereja, mereka bertemu dengan teman lainnya, Elisa. Mereka bertiga mulai mengobrol tentang kondisi dunia yang kacau karena wabah Black Death. Di tengah perbincangan, Pampi mengutarakan rencananya untuk pindah ke gereja yang dulunya milik mendiang ayahnya. Pampi juga menceritakan pernikahan yang akan dipaksakan oleh Gerbino karena utang besar yang ditinggalkan ayahnya. Elisa yang mendengar cerita itu tampak terkejut. Dengan nada sedikit menyindir, Elisa berkomentar bahwa jika saja Pampi memberikan segalanya kepada Lorenzo, mungkin Lorenzo tidak akan meninggalkannya. Sebaliknya, Filomena, yang lebih taat agama, mengingatkan Pampi bahwa menjaga kesucian adalah hal yang penting sebelum menikah. Tak lama kemudian Gerbino muncul. Dengan aura otoriter, Gerbino memperingatkan semua orang untuk berhati-hati terhadap wabah yang semakin menyebar. Tapi di balik itu, Gerbino mengancam Pampi secara langsung, mengatakan bahwa Gerbino tidak akan segan-segan menghabisi Lorenzo jika Lorenzo muncul lagi. Terdesak oleh situasi, Pampi membuat keputusan besar. Pampi memutuskan untuk menjadi biarawati di gereja milik keluarganya. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri dari tekanan Gerbino. Sahabat-sahabatnya, termasuk Filomena dan Elisa, sepakat untuk menyusul Pampi ke gereja itu. Namun karena di zaman itu belum ada peta seperti Google Maps, mereka harus mengandalkan naluri untuk menemukan lokasi gereja tersebut. Sementara itu di gereja, Pampi mulai menjalani kehidupan barunya sebagai biarawati. Saat sedang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, Pampi tanpa sengaja melihat Lorenzo bekerja sebagai tukang kebun di sana. Perasaan kaget dan bahagia bercampur menjadi satu. Para biarawati memberitahu Pampi bahwa Lorenzo dianggap sebagai anugerah dari Tuhan karena Lorenzo tuli dan bisu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keesokan harinya saat Lorenzo sedang bekerja, seorang biarawati yang sudah terbiasa memperhatikan Lorenzo memanggilnya untuk membantu mencari sesuatu di semak-semak. Sayangnya, Pampi melihat kejadian itu dari kejauhan. Pampi salah paham dan merasa kecewa kepada Lorenzo. Di tempat lain, Gerbino dan sekutunya sedang berlatih pedang di rumah megah milik keluarga Pampi. Tiba-tiba, seorang pria bernama Count datang, dan dengan percaya diri, Count menyatakan niatnya untuk melamar Pampi, bahkan mengira Gerbino adalah ayahnya. Mendengar itu, Gerbino nyaris kehilangan kendali dan ingin menghabisi Count di tempat. Namun Gerbino mengurungkan niatnya setelah melihat penampilan Count yang tampak bukan orang sembarangan.
Gerbino pun dengan dingin mengatakan bahwa Pampi sudah tidak tinggal di sana lagi. Sebelum pergi, Count mendapatkan informasi dari seorang pelayan tentang keberadaan Pampi. Dengan informasi itu, Count segera bergerak bersama pasukannya untuk mencari Pampi ke lokasi gereja. Setelah selesai bekerja, Lorenzo kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tak lama kemudian, dua biarawati datang membawakan makanan dan minuman untuknya. Lorenzo tetap berpura-pura menjadi bisu dan tuli, berusaha menjaga perannya dengan baik. Namun, kedua biarawati itu tidak hanya datang untuk mengantarkan makanan. Mereka mengaku diam-diam mengetahui apa yang terjadi di kebun bersama salah satu biarawati lainnya. Dengan penuh harap, mereka ingin mengalami hal yang sama seperti yang mereka bayangkan telah terjadi sebelumnya. Lorenzo hanya duduk diam, tetap memerankan dirinya yang bisu dan tuli. Namun suasana perlahan berkembang menjadi situasi yang sulit Lorenzo hindari, sesuatu yang di luar kendali. Sementara itu Elisa, Filomena dan pacarnya, Dioneo, Gino, Paman Roger, dan seorang pendeta sedang dalam perjalanan menuju gereja tempat Pampi berada. Sepanjang perjalanan, Filomena dengan bangga menceritakan bahwa ia dan Dioneo telah menjaga kesucian mereka dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar sebelum menikah. Namun ketika kelompok itu terpisah, Dioneo dan Gino bertemu dengan beberapa penduduk desa yang menawarkan sesuatu yang mereka sebut segar dan nikmat untuk dicicipi. Dengan rasa penasaran, keduanya memutuskan untuk mengikuti penduduk desa itu. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, mereka menemukan sebuah peternakan. Yang ditawarkan ternyata adalah susu sapi segar yang bisa dinikmati langsung dari sumbernya. Awalnya, mereka hanya menikmati susu tersebut, tetapi situasi perlahan berubah menjadi hal yang tak terduga. Saat mereka sedang menikmati momen itu, tiba-tiba Filomena datang dan memergoki mereka. Filomena langsung marah besar kepada Dioneo. Dioneo yang bingung hanya bisa beralasan bahwa Dioneo sedang menikmati susu sapi segar. Di gereja Pampi yang masih diliputi rasa cemburu dan amarah, diajak oleh seorang biarawati untuk membawa air ke tempat Lorenzo. Saat bertemu Lorenzo, emosi Pampi memuncak, dan Pampi langsung menyiram Lorenzo dengan air yang dibawanya. Lorenzo, yang masih berpura-pura bisu dan tuli, tidak menyadari bahwa yang menyiramnya adalah Pampi. Setelah insiden itu, Lorenzo dibawa ke kamar kepala biarawati. Di sana, situasi kembali berkembang menjadi sesuatu yang serupa, seperti sebelumnya, menambah kerumitan yang terjadi di dalam gereja itu. Sementara itu, Count dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju gereja untuk mencari Pampi. Namun perjalanan mereka diketahui oleh Gerbino. Gerbino pun menghadang Count di tengah jalan, berharap bisa menghentikannya. Sayangnya untuk Gerbino, Count memiliki keunggulan. Pada zaman itu tidak banyak yang memahami senjata api, dan Count memanfaatkannya untuk mengalahkan Gerbino dan pasukannya. Di sisi lain, sahabat-sahabat Pampi yang sedang beristirahat menghadapi kejadian tak terduga. Dioneo tiba-tiba mengigau saat tidur, menyebutkan nama dewi-dewi sambil menceritakan kegiatan seru dalam mimpinya. Hal ini tentu saja membuat Filomena kesal dan marah, menambah ketegangan di kelompok mereka. Kembali ke Pampi yang sedang mengawasi Lorenzo bekerja. Pampi merasa risih dengan fakta bahwa para biarawati lain mulai mendekati Lorenzo, dan Pampi tak ingin pria itu menjadi bahan perhatian mereka. Setelah Lorenzo selesai bekerja, Pampi membawa makanan untuknya. Namun Pampi tidak ingin Lorenzo mengetahui bahwa Pampi yang datang. Pampi menutupi wajahnya dengan kain dan dengan hati-hati menutup mata Lorenzo. Tanpa berkata sepatah kata pun, Pampi meninggalkan Lorenzo begitu saja. Tindakan Pampi itu justru membuat Lorenzo semakin penasaran dengan sosok misterius di balik kain itu. Di perjalanan, Filomena semakin kesal dengan sikap pacarnya Dioneo. Filomena merasa Dioneo sudah terlalu banyak berbuat ulah, jadi Filomena memutuskan untuk menghukumnya dengan menyuruhnya berjalan kaki. Namun Dioneo yang sudah muak merasa tertekan, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Filomena. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada pacarnya, Filomena pun mengejarnya dan mengikuti Dioneo masuk ke hutan. Tapi tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kehadiran sekelompok bandit hutan yang menangkap mereka. Mereka dibawa ke markas bandit, dan ternyata teman-teman mereka juga sudah ada di sana, termasuk Elisa. Ketua bandit yang terlihat ganjil itu memberitahu Filomena dan Elisa bahwa jika mereka ingin diperlakukan seperti ratu, mereka harus melakukan hal-hal yang tak terduga bersama sang ketua. Filomena jelas menolak hal itu dengan tegas. Namun Elisa justru tertarik pada sang ketua, dan dengan penuh keberanian, Elisa menghampirinya. Sang ketua terlihat tercengang dengan sikap Elisa. Sang ketua merasa senang, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang penonton sudah pasti harapkan. Setelah itu, Elisa mendekati Filomena dan mulai merencanakan cara untuk kabur dari tempat itu. Rencananya adalah dengan mengadakan pertunjukan tari berdua. Filomena awalnya menolak, namun setelah melihat kondisi teman-temannya yang terjebak, Filomena akhirnya setuju. Mereka mulai merayu para bandit dengan tarian mereka. Di tengah pertunjukan, Elisa dengan cerdik menantang semua bandit untuk memperlihatkan senjata mereka dan menjanjikan hadiah untuk bandit yang memiliki senjata terbesar. Namun mereka segera menemukan bahwa salah satu bandit memiliki senjata yang paling kecil. Filomena dan Elisa pun tidak tinggal diam.
Mereka mulai mengejek bandit tersebut, dan tak lama kemudian seluruh bandit ikut tertawa dan membuli bandit yang satu itu. Kekacauan pun mulai terjadi di antara para bandit, yang akhirnya membuat mereka ribut satu sama lain. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Filomena dan teman-temannya untuk kabur dari markas bandit dan melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Kembali ke Pampi yang semakin geram melihat sikap Lorenzo yang sepertinya main serong ke sana kemari. Ternyata Pampi nggak bisa diam saja dan akhirnya melapor ke kepala biarawati tentang apa yang Pampi lihat. Pampi mengungkapkan bahwa Lorenzo sebenarnya nggak tuli dan bisu, karena Pampi sempat melihat pria itu bernyanyi di hutan. Ketua biarawati yang mendengar laporan itu langsung menghampiri Lorenzo yang sedang tidur. Dengan pelan, biarawati itu berbisik di telinga Lorenzo. Saat itu juga, Lorenzo diusir dari gereja dengan cara yang cukup mengejutkan. Di sisi lain ada Count yang sedang mencoba menyeberangi sungai. Tiba-tiba, Count bertemu dengan Elisa yang sedang bersantai di pinggir sungai. Keduanya pun mulai ngobrol, dan jelas terlihat kalau mereka saling tertarik satu sama lain. Count kemudian menceritakan kalau Count sedang dalam perjalanan menuju sebuah pernikahan, dan Elisa juga menyebutkan hal yang sama. Count sempat bingung, dan malah mengira kalau Elisa adalah Pampi yang selama ini Count cari. Dengan hati-hati, Count pun bertanya, "Apakah kamu Pampi?" Elisa hanya diam, tak memberikan jawaban. Sementara itu, Lorenzo sedang kebingungan memikirkan jalan hidupnya yang semakin rumit. Tiba-tiba, Lorenzo terkejut saat melihat Pampi yang hendak pulang. Dalam suasana hati yang kecewa, Pampi memberitahu Lorenzo bahwa Pampi akan segera menikah dengan Garbino. Mendengar itu, Lorenzo sangat terkejut dan langsung memohon agar Pampi memikirkan lagi keputusannya. Sementara itu, di kebun, ada seorang pria yang menggantikan posisi Lorenzo. Ketika pria itu datang, ketua biara menyambutnya dengan antusias, seperti saat pertama kali menyambut kedatangan Lorenzo. Namun berbeda dengan Lorenzo yang mengklaim dirinya bisu dan tuli, pria ini malah jujur tentang dirinya. Hal ini tentu saja membuat ketua biara sangat senang karena kejujuran pria itu, dan pria itu mendapat hadiah yang cukup menarik, pertunjukan yang seru. Kembali ke Lorenzo dan Pampi, mereka akhirnya tiba di mansion milik ayah Pampi. Lorenzo merasa sangat minder berada di tempat yang begitu megah. Apalagi saat Lorenzo mendengar rencana Pampi untuk menikah dengan Garbino, rasa kecewa mulai menguasainya. Lorenzo pun berniat untuk pulang, namun Pampi dengan tegas menyuruhnya untuk menginap satu malam. Saat makan malam, Lorenzo dengan jujur mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Lorenzo bilang kalau Lorenzo jatuh cinta dengan seorang biarawati misterius yang Lorenzo temui di gereja. Tanpa menyebut nama, Lorenzo menggambarkan sosok itu sebagai wanita yang selalu membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Pampi yang mendengar itu langsung sadar kalau Lorenzo sedang bicara tentang dirinya. Dengan penuh keyakinan, Pampi pun akhirnya mengaku kalau Pampi adalah biarawati yang dimaksud. "Kalau kamu masih ingat saat itu, mungkin kamu bisa membuktikannya lagi," kata Pampi. Lalu Pampi mengingatkan Lorenzo, supaya Lorenzo bisa mengenali kembali sentuhan itu. Namun tepat saat itu, Garbino datang bersama pasukannya. Melihat Lorenzo yang masih berani mendekati Pampi, Garbino langsung berniat untuk menghabisi pria itu. Tapi, Pampi dengan cepat menghentikan niat Garbino dan berkata kalau Pampi bersedia menikah dengannya. Akhirnya Lorenzo pun dikurung di penjara bawah tanah. Mendengar itu, Pampi yang marah langsung menyuruh Garbino untuk segera melepaskan Lorenzo. Setelah itu Garbino bilang akan segera memanggil pendeta untuk pernikahan mereka. Setelah Lorenzo dibebaskan, ternyata pendeta yang dipanggil itu adalah pria yang menggantikan posisi Lorenzo sebagai tukang kebun beberapa waktu lalu. Pampi dan Garbino pun melakukan sesi konseling pengakuan dosa bersama pendeta itu. Pampi mulai menjelaskan hubungan tersembunyi yang Pampi miliki dengan Lorenzo. Pampi bilang sebenarnya Pampi tidak ingin menikah dengan Garbino dan meminta pendeta itu untuk membantunya. Namun pendeta itu malah menyarankan Pampi untuk tetap bersama Garbino. Pampi yang merasa tak punya pilihan akhirnya mengikuti saran pendeta. Sementara itu, Garbino justru mengakui segala kebejatannya, dari merampok hingga membunuh banyak orang. Mendengar pengakuan itu, pendeta mulai mencari cara agar Pampi tidak jadi menikah dengan pria seperti Garbino. Pendeta pun memberi syarat yang cukup berat. Jika Garbino benar-benar ingin menikahi Pampi, maka pada awal pernikahan, Garbino harus menahan nafsunya selama 30 hari untuk mensucikan dirinya dari segala dosa yang telah Garbino perbuat. Sementara itu di hutan, Lorenzo yang hendak dihukum mati oleh dua pasukan Garbino, tiba-tiba mendapat tawaran mengejutkan. Pasukan itu mengaku sebenarnya mereka tak ingin jadi pembunuh dan bersedia melepas Lorenzo, asalkan Lorenzo bersedia menyimpan rahasia tentang mereka. Namun sebenarnya ini hanyalah tipu muslihat dari pasukan tersebut. Count datang dengan kudanya dan bertanya kepada Lorenzo tentang lokasi mansion milik ayah Pampi. Lorenzo yang tidak tahu siapa Count dengan polosnya memberitahukan arah yang dimaksud. Count pun berterima kasih padanya. Lalu tibalah hari yang ditunggu-tunggu, pernikahan Garbino dan Pampi yang dipimpin oleh pendeta tukang kebun. Namun pendeta ini dengan sengaja memperlambat prosesi pernikahan dengan melakukan hal-hal yang tidak penting. Garbino yang merasa dipermainkan langsung menodongkan pedangnya pada pendeta itu.
Akhirnya, pendeta itu terpaksa menyatakan bahwa mereka sah sebagai suami istri. Tiba-tiba, Count muncul di sana. Count datang untuk membalas dendam karena pasukannya telah dibantai oleh Garbino. Lorenzo yang baru saja tiba ikut terlibat, dan karena Count membawa senjata api, Garbino pun mundur. Lorenzo melawan anak buah Garbino, dan Count melihat itu sebagai tanda bahwa Lorenzo ada di pihaknya. Mereka pun sepakat untuk melawan Garbino bersama-sama. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan satu persatu anak buah Garbino berhasil dilumpuhkan. Count akhirnya berhasil melumpuhkan pedang Garbino. Lorenzo, yang tidak ingin langsung membunuhnya, meminta izin untuk berduel pedang dengan Garbino di pinggiran sumur yang besar dan dalam. Jika ada yang jatuh ke dalamnya, mereka akan tewas. Adu pedang pun dimulai, dan pada akhirnya Lorenzo berhasil mengalahkan Garbino. Pampi yang baru saja resmi menikah beberapa menit lalu, kini telah resmi menjadi seorang janda. Pampi mendekati mereka, dan Count pun mengajak Pampi untuk menikah. Namun, Pampi dengan sopan menolaknya. Awalnya Count merasa kecewa setelah semua perjuangan yang telah Count lewati. Tapi saat Pampi membuka penutup wajahnya, Count akhirnya sadar kalau Pampi yang Count maksud adalah Elisa, wanita yang ia temui di sungai. Elisa pun muncul dari belakang Pampi, dan karena mereka sudah saling jatuh cinta, Count akhirnya memilih Elisa. Di saat yang sama Lorenzo sudah pergi dari tempat itu. Pampi langsung mencari Lorenzo, dan film pun ditutup dengan Pampi yang kini siap untuk menikah dengan Lorenzo. Film pun berakhir.